Kawan-kawan, kita sekarang ngobrol sama teman-teman mahasiswa di kota Yogyakarta. Ini sudah ada namanya siapa? Juan ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY ya? Yoi. Jurusan apa kalau boleh tahu, Bro? Jurusan Hubungan Internasional 2021. HI, berarti lu calon diplomat gitu ya? Sebenarnya kagak pengen diplomat sih. Terus ngapain masuk HI kalau gitu? Sebenarnya ya jujur aja nih, gua kagak bisa ngitung. Terus? Ya udah gua pengennya kagak ingin ngitung, ya udah masuk HI. Kan masih ada opsi jurusan lain gitu. Hukum nih. Hukum gue takutnya kagak apa ya namanya? Kagak bisa amanah kan. Nggak yakin gitu sama diri sendiri ya. Terus kalau gue masuk psikologi kagak mau jadi dukun elit lah. Oh. Kan kita kayak bikin orang tuh lebih baik kan, dukun elit tuh terus ngasih saran. Gak mau. Urusan diri sendiri aja belum tentu bener kan. Kita ngurusin diri orang lain. Oke. Jadi yang paling relevan menurut lu itu adalah jurusan hubungan internasional. Nah, kalau boleh tahu angkatan masuk kuliah tahun berapa? 2021. 2021 ya? Yoi. 2021 berarti sekarang semester masuk semester 3, mau semester 4. Semester 3. Oke. Sebenarnya kehidupan mahasiswa hari ini ya, terutama teman-teman yang kuliah di angkatan 2018, 2019, 20, 21, 22 itu seperti apa sih? Kalau misalkan dulu kan kita bicaranya mahasiswa itu kajiannya rutin, bacaan bukunya luar biasa, aksinya itu bahkan di jalanan itu sangat progresif mereka. Nah, kalau mahasiswa era generasi Z sekarang, generasi Z, Gen Z, itu seperti apa kira-kira kebiasaannya? Kalau dari gue ya, maksudnya kalau salah bisa dikoreksi. Tingkat kepedulian dan tingkat partisipasi mahasiswa pada saat ini mengenai politik, mengenai isu-isu yang sedang panas-panasnya di Indonesia maupun di Indonesia itu masih kurang. Karena mereka lebih mementingkan ego mereka, lebih mementingkan urusan mereka dibandingkan mementingkan urusan banyak orang atau banyak masyarakat lah gitu. Jadi di mana sifat individualisnya itu mereka mulai muncul di generasi Z ini yang saya lihat. Karena kalau misalnya kita bandingkan ke belakang, mahasiswa itu adanya kajian mengenai isu-isu yang sedang panas, setelah itu adanya mereka aktif menyuarakan tentang masyarakat yang tertindas, itu benar-benar terlihat gitu dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang ini mereka itu aksi itu ya hanya untuk formalitas saja, mungkin hanya yang penting adalah aksi kayak gitu, adalah mereka bisa aktif gitu, hanyalah itu saja sebenarnya. Dan rata-rata zaman sekarang apalagi di kota Yogyakarta, tiap aksi itu biasanya ditunggangi lah oleh para kelompok-kelompok ini yang punya kepentingan pribadi di dalamnya. Oh, jadi lu menganggap bahwa beberapa aksi-aksi mahasiswa terkhusus ya di Yogyakarta itu ditunggangi ya? Iya. Bisa kasih contoh nggak? Oke. Pada waktu itu gue pernah ikut aksi yang dimana itu gue nggak bisa nyebutin forumnya apa ya, paguyuban aksinya itu apa, tapi gue di situ sangat melihat gimana aksi dari rombongan para yang menggaungkan yang namanya LGBT itu harus dilegalkan di Indonesia itu sangat kuat, dan dimana mereka merasa tertindas, mereka merasa terpojokkan, dan mereka merasa tidak punya ruang lingkup untuk mereka beraspirasi, dan akhirnya mereka masuk ke dalam ranah-ranah mahasiswa yang ditakutkan nanti di beberapa tahun ke depan mahasiswa-mahasiswa itu malah berpikiran atau punya pandangan mengenai LGBT itu harus dilegalkan. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi, Indonesia itu mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Muslim, yang dimana dia tetap dengan masyarakat beragama. Ya, masyarakat beragama yang mana tetap jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama mereka. Yang disuarakan terkait LGBT itu kan berarti tidak sesuai dengan norma
norma-norma agama gitu ya, Ya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai teologi gitu ya. Nah pertanyaan lo ngapain masuk di situ, Juan? waktu itu gue cuma ngikutin proker di BEM aja sih, karena Oke, gue ada di BEM di aksi dan propaganda. oke. Waktu itu gue ngangkat masalah isu mengenai harga bahan pokok yang naik dan harga BBM yang naik. Oh, ternyata ada diselipkan isu itu. Nah, ya yang makanya gue sekarang juga Tahu sosoknya siapa sosok apa? yang ada di balik? Gue tahu sosoknya, maksudnya gue pernah lihat orang ini. Jadi gue lagi main, gue ketemu orang ini dalam cuma apa? Ketemu doang, maksudnya nggak ada sapaan gitu. Tapi gue tahu orangnya ini. Berarti tidak sepakat dengan legalnya LGBT di Iya. Indonesia ya? Yoi. Kenapa? Ya sekarang Lebih dalam gitu misalkan Oke. pembahasannya. kalau misalnya kita lihat juga, karena aku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berbasis Universitas Muslim, itu sangat dilarang yang namanya tentang masalah seks yang menyimpang. Oke. Karena di Al-Quran sendiri pun juga pernah ada kaum Lut itu yang dibalik apa namanya, yang diberi apa bisa disebut ya, diberi apa ya, diberi sama Allah tuh diberi Hukuman lah. hukuman, yang diberi Ya. hukuman, dan akhirnya mereka dibalik daerahnya. Nah yang aku nggak pingin, yang gue nggak pingin tuh kayak gitu, maksudnya bukan mungkin Allah memberi kita, tapi efek kedepannya. Efek secara apa nih kalau boleh tahu? Efek secara untuk efek di masyarakatnya itu bisa lebih nggak baik, karena kalau misalnya kita bilang nanti apa ya, isu-isu kayak gitu kan isu yang sangat sensitif sebenarnya. Gimana kalau misalnya nanti kita melegalkan masalah itu, orang bukannya mengikuti ajaran agamanya mereka masing-masing, tapi mereka mengikuti hasratnya mereka, mengikuti kemauannya mereka sendiri-sendiri, dan melupakan mengenai agama mereka yang mereka pernah pelajari selama ini. Oke. Jadi banyak aspek yang akan terganggu ya, mulai dari sosial, Ya, sosial, emosional, benar. psikis dan Ya. lain sebagainya ya. Jadi mungkin nanti hukumannya tidak secara langsung Iya. diberikan yang maha kuasa, tapi dalam aspek sosialnya nanti bisa terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan persoalan politik, politik di teman-teman mahasiswa Yogyakarta ini seperti apa kira-kira? Oke, kita masuk ke politik kampus dulu ya mungkin ya. Karena ranahnya aku ada di, jadi gini, aku jelasin dulu. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, saya apalagi di Fakultas Ilmu Sosial Politik itu, setiap FISIP ya. Setiap kita ingin konsultasi politik, sama seperti kayak konsultasi politik yang langsung ke masyarakat. Ada namanya partai politik, ada namanya KPU, ada namanya Bawaslu. Jadi kampus itu benar-benar diciptakan seperti miniatur negara. Iya, benar banget. Ada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Ya, ada peserta pemilu yang bernama partai politik. Di UMI ada partai politik? Ada. Jadi partai mahasiswa ya? Ya, partai mahasiswa. Oh, tidak seperti kebanyakan kampus lain ya, justru ya. Kalau boleh tahu partai politiknya apa saja? Kalau di partai politik itu biasanya partai politik mahasiswa ya? Ya, itu dia dari unsur pergerakan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama dari HMI sendiri, itu ada Partai Insan Cita. Jadi ada organ ekstra yang kemudian membentuk partai politik di dalam kampus. Benar. Bernama? Kalau HMI itu Partai Insan Cita. Oke. Dari GMN itu namanya Partai PDM. Kurang tahu nama kepanjangannya apa. Kalau nggak salah Partai Demokrasi Masyarakat. Kalau nggak salah. Mahasiswa mungkin? Mahasiswa ya. Mahasiswa. Terus setelah itu ada dari MPO, itu dari HMI MPO itu dari PAM, Partai Amanat Mahasiswa. PAM dia ya? PAM. Bukan pengamanan ya? Bukan. Oke. Dan yang terakhir ini dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Itu dari FISIP. Sebenarnya itu tercetus dari anak-anak di internal UMY sendiri, terutama dari anak-anak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena mereka adalah organisasi semi otonom, yang dimana mereka tuh berdiri di rumah mereka sendiri, dan dari organisasi lain di luar IMM itu yang tergabung dalam Cipayung itu tidak ada yang namanya mungkin
ruang untuk berpolitik. Nah, akhirnya dicetuskan untuk membuat partai politik mahasiswa itu. Jadi ketua umumnya pun dipilih dalam kongres. Ya, tetap Kongres partai ya, ya. berarti ya. Kemudian kalau misalkan di negara itu ada partai skala provinsi, Ya, partai pengembangan partai secara kabupaten kota, Ya. apakah di kampus ada juga? Nah, kalau di UMY sendiri itu tercetus itu mulai di FISIP sendiri. Terbentuk di FISIP, akhirnya FISIP ini dibuat menjadi DPP. Jadi semua partai itu mengacu di FISIP. Jadi FISIP itu menjadi DPP-nya semua partai di seluruh Universitas Muhammadiyah. Itu kan berarti tingkat fakultas. Tingkat prodinya ada nggak program studi? Kalau tingkat prodi nggak ada. Oh, jadi orang kalau mau masuk partai politik, ya, bergabungnya berarti dengan partai mahasiswa di Visipol itu? Nggak, jadi gini, di Visipol itu nanti bakal ada yang namanya DPP. Nah, nanti DPD-nya itu di luar Visipol. Di luar fakultas itu? Iya, di luar fakultas itu. Jadi nanti di hukum nanti ada namanya DPD Pita. Oke, gitu. DPD Partai Insan Cita pasti di luar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Benar. Nah, penyelenggara pemilunya siapa kalau begitu? KPU. Ada KPU-nya? Ada KPU-nya. Ada Bawaslu-nya? Ada. Nah, kalau misalkan penyelenggara pemilu itu kan secara etik diawasi oleh lembaga di atasnya yang bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya. Nah, pertanyaannya, penyelenggara pemilu di dalam kampus itu siapa? Ada nggak? Itu langsung ke dekan atau ke di atasnya dekan? Institusi kampus ya, berarti ya, non mahasiswa. Non mahasiswa. Nah, dialah sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan jujur, adil, rahasia dan lain sebagainya itu. Berjurdil. Jadi UMY telah mempraktekkan cara bermainnya politik di negara dengan membuat partai politik, menciptakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Betul. Dampaknya apa? Ada atau tidak adanya partai? Dampaknya, bila mana kok misalnya kita ada partai di dalam lingkup Visipol sendiri, karena kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di mana itu belajar mengenai politik, retorika di dalam politik seperti apa, dan otomatis rata-rata orang yang di dalam FISIP di UMY ini dia tertarik dengan politik-politik di Indonesia, yang dimana rata-rata juga yang masuk dalam UMY itu memang dia sudah dari orang tuanya itu sudah kultur dari kultur politik. Contohnya dari ada politikus nasional, politikus dari daerah, itu rata-rata memang dia sudah tertanam jiwa-jiwa politik. Dari rumah gitu? Iya, sudah dari rumahnya. Itu dampak ke individu yang bergabung dengan partai mahasiswa itu ya? Ya. Intinya pengelolaan politik, sistem politik di dalam kampus UMY ini berbeda dengan kampus lain, di mana ada partai politik, ada penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, Mas Juan. Siap. Ya, ini ada kopi susu gula aren. Ini dan ada green tea. Green tea latte. Matcha latte. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.